Halo Sabrina, Halo Mbak. saya izin mewawancarai kamu ya. Iya, silahkan Mbak. Oke, saya mau tanya, selain kuliah, usaha apa sih yang saat ini sedang kamu jalankan? Saat ini saya menjalankan usaha makanan ringan Mbak, yang biasanya saya titipkan di kantin kampus. Biasanya saya membuat aneka jajanan seperti maklor dan tahu kocek. Selain itu, saya juga menerima jasa titip atau just tip dimsum untuk teman-teman yang ada di kampus Mbak. Oke, sekarang saya mau tanya, seberapa besar peran media sosial atau teknologi digital dalam menjalankan usaha kamu? Sangat besar perannya Mbak. Karena saya biasanya promosi itu lewat Instagram maupun WhatsApp Story. Dari situ teman-teman tahu jadwal just tip atau menu yang saya akan jual pada hari itu. Kemudian media sosial juga memudahkan saya untuk menerima pesanan dan berkomunikasi dengan pembeli secara cepat. Oke, apa sih yang mendorong kamu memulai usaha di tengah kesibukan kuliah, Brin? Awalnya saya itu ingin punya penghasilan sendiri Mbak, tanpa harus meminta lagi ke orang tua. Selain itu, saya juga merasa senang kalau bisa produktif. Dari situ saya berpikir, kenapa nggak coba jual makanan yang simpel tapi disukai banyak orang, seperti itu Mbak. Oke, sejak kapan kamu memulai menjalankan usaha tersebut? Saya memulai usaha ini sejak pertengahan semester 2. Yang awalnya itu saya coba-coba, Mbak, tapi lama-kelamaan makin banyak yang beli atau peminatnya semakin banyak. Jadi saya tertarik untuk melanjutkan usahanya sampai sekarang. Oke, apakah ada sosok atau pengalaman tertentu yang menginspirasi kamu untuk memulai bisnis, Brin? Mungkin inspirasi saya dari teman dekat saya ya, Mbak, yang juga berjualan makanan. Saya lihat dia bisa membagi waktu dan tetap produktif. Jadi saya ikut termotivasi. Selain itu, pengalaman lihat kantin sering ramai tapi pilihan jajanan terbatas membuat saya berpikir kenapa saya nggak ikut berjualan di sana. Oke, bagaimana sih kamu membagi waktu antara kuliah, tugas, atau organisasi dan menjalankan usaha pada saat itu? Biasanya saya itu memasak pagi-pagi sebelum berangkat kuliah atau malam sebelum kalau jadwal pagiku padat, Mbak. Untuk just tip dimsumnya, saya menyesuaikan dengan waktu kosong di sela kuliah. Kuncinya saya buat jadwal harian supaya nggak bentrok dengan tugas kuliah, Mbak. Oke, untuk tantangannya apa saja atau apa yang paling sering kamu hadapi sebagai mahasiswa yang juga berwirausaha? Sejauh ini untuk tantangan terbesar saya mungkin, dalam memanajemen waktu. Kadang capek setelah kuliah tapi tetap harus menyiapkan makanan yang besoknya saya akan jual. Kemudian selain itu stok bahan juga harus diperhatikan supaya nggak kehabisan, Mbak. Tapi sejauh ini semuanya masih bisa diatur pelan-pelan, Mbak. Oke. Apa manfaat terbesar yang kamu rasakan sejak menjalankan usaha sambil kuliah? Saya merasakan manfaat terbesar, mungkin kemandirian finansial, Mbak. Saya bisa memenuhi kebutuhan kecil sehari-hari tanpa minta orang tua. Selain itu saya jadi belajar banyak tentang, eee, tanggung jawab, konsistensi, dan cara menghadapi berbagai karakter pelanggan yang membeli makanan apa yang saya jual, Mbak. Apakah ada rencana untuk mengembangkan usaha kamu lebih besar setelah lulus nanti? Untuk rencana itu pasti ada, Mbak. Kalau semoga aja ada rezeki dan kesempatan untuk, bisa mengembangkan usaha saya lebih besar lagi ya, Mbak. Kemudian saya mengembangkan usaha makanan ini menjadi lebih serius, mungkin dengan membuka stand kecil atau memperbanyak jenis menu. Tapi untuk sekarang saya fokus menyeimbangkan kuliah dan usaha dulu, Mbak. Oke, menarik sekali ya. Apa sih pesan kamu untuk mahasiswa Gen Z lain yang ingin memulai usaha namun masih ragu? Pesan dari saya mungkin mulai saja dulu dari hal kecil, tidak harus langsung besar ataupun sempurna. Yang penting berani mencoba dan konsistensi itulah kunci untuk memulai usaha. Kalaupun gagal itu bagian dari proses belajar. Yang penting ada niat, berani, dan mau terus berkembang, Mbak. Oke Sabrina, terima kasih ya, kamu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai tugas jurnalistik saya. Ya, Mbak. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat ya, Mbak. Terima kasih.